Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012, dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, ya lu sedih nggak? Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa sambil goncang-goncangan tubuhnya. Ada apa gitu kira-kira gitu ya. Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya tidak percaya dia pernah menawarkan saya menjadi menteri. Saya tidak mau. Berapa kali acara kita dia tanya, Mas Hadian ada uangnya? Ada. Saya bisa cari. Saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun. Saya tidak pernah minta tambang sama dia walaupun saya di Komisi 7. Saya tidak minta keistimewaan apapun. Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi presiden dalam bayangan kita seperti dulu, baik, benar, lurus dan sebagainya. Tiba-tiba berapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan, kenapa begini, lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya, kenapa bang? Dan saya bilang, saya tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan sekarang. Kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini segala macam. Tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi langsung. Saya menanya sama dia, kenapa Pak Presiden? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah 3 periode? Apakah ada yang lain? Atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa? Ya ngomong aja. Gitu loh. Kita hidup di masyarakat yang sangat majemuk, berbeda-beda. Belum tentu kemudian Pendi harus suka sama saya 100%, nggak bisa. Saya harus suka sama Adi 100% juga nggak bisa. Kita manusia punya banyak kekurangan, kita bisa kemudian belajar saling menerima perbedaan, kekurangan dan sebagainya. Ya, tapi ya mungkin ini jalan sejarah. Mungkin ini jalan sejarah, kalau memang ini jalan sejarah, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mungkin yang saya katakan bahwa menyenangkan bagi saya bahwa berhadapan masuk dalam sebuah arena pertarungan melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi, mungkin saja bagian dari ucapan menghibur diri saya. Kenapa? Ya saya butuh pernyataan, ungkapan, pemikiran yang kemudian membuat saya semakin kuat, bisa bertahan di tengah ketidakmengertian situasi saat ini. Yang menghibur saya kedua adalah ketika kemudian Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presidennya. Saya pikir, oh mungkin saya kehilangan yang satu tapi mendapatkan 2. Kira-kira seperti itu yang saya harapkan tidak bisa menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Iya, dari pernyataan Bung Adian Apitupuluh, ya tentu kita juga merasakan ya seperti apa rasanya dikhianati oleh orang yang sudah kita perjuangkan, yang kita sudah berjuang untuk dia, dan kita menganggapnya orang baik, kita menganggap orang tersebut lurus gitu ya, dan kita sayang, kita cinta, dan kita membanggakan, dan apalagi kita terus berjuang membela di garda terdepan. Dan satu ketika kita dikhianati, mungkin rasa kecewa dan hati ini terasa sedih. Mungkin itu yang dirasakan oleh Bung Adian dari pernyataan yang kita dengarkan pada cuplikan video sebelumnya. Dan mungkin tidak hanya Adian Apitupuluh, dan mungkin banyak yang lainnya yang dimana menjadi pendukung Pak Jokowi dari 2012, 2014, 2019, dan seterusnya. Atau bahkan mengikuti Pak Jokowi ketika masih sebagai wali kota Solo. Ya tentu adalah kekecewaan yang mendalam ketika Pak Jokowi mengkhianati.
mereka gitu ya, mengkhianati PD Perjuangan atau mengkhianati siapapun itu ya. Dan tentu ya kita nggak tahu juga apa maksud dari Pak Jokowi melakukan hal itu gitu ya. Untuk mendukung anaknya kah, atau memang ini sudah dirancang sejak awal kah, kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi yang jelas ini sudah berlangsung ya, sudah selesai, dan ke depan kita berharap ini bisa menjadi lebih baik ke depannya teman-teman ya. Dan kita percaya apapun yang terjadi ya, mau nggak mau ya kita harus terima ya, namanya juga di dunia politik kadang-kadang lawan bisa jadi kawan dan kawan itu pun bisa jadi lawan. Itu sudah hal biasa dalam dunia politik. Nah, itu kemudian kalau kita melihat bagaimana penyampaian dari cuplikan video tersebut ya, tadi juga saya mendengarkan biar Pak Jokowi ini dipandang presiden yang dalam bayangan kita yang gimana gitu ya. Jadi Bung Adian Apitupulu ini kan pernah ditawari sebagai menteri beberapa kali, tapi dia tetap menolak, dia nggak mau gitu ya. Dan tadi banyak hal yang disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu. Jadi kita bisa merasakan apa yang disampaikan tadi, bahwa kayak nggak nyangka aja gitu ya Bung Adian itu. Kalau seandainya diberi kesempatan untuk bertemu, misalnya tadi seperti yang dia katakan tadi, kenapa begini, apakah kami punya salah apa, nah, gitu kayak itu rasa-rasanya seseorang ketika mengatakan hal itu kayak nggak nyangka aja gitu ya, kok kok bisa gitu, salah salah kita apa gitu. Nah itu yang mungkin yang saya lihat gitu ya. Dan mungkin teman-teman kalau ada penilaian lain, punya perspektif yang berbeda, silahkan sampaikan nanti di komentar pada video ini, biar kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran lah ya dalam channel ini ya. Nah, kalau saya melihat pemikiran dan penilaian dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di channel ini, yang ada pada video ini, saya lihat dari dia Joel ya, ini 3 bulan lalu ya. Saya coba lihat komentar terbarunya deh. Ini 2 bulan lalu nih. Cerdas Bang Adian Apitupulu, terus konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia. Sehat selalu Bang, PDIP is the best. Mantap Bang Adian, inilah sosok banteng muda berpertarung ya, sejati yang tidak dimiliki partai lain, penjaga konstitusi. PDIP sabubukna ya. Negeri ini sangat membutuhkan model karakter seperti Bung Adian. Selamat berjuang demi nusa dan bangsa. Selamat Bang ya. Adian merasakan dibohongi seperti rakyat Indonesia oleh Mulyono. Emang enak. Sama Bang Adian, saya pun malu. Dari tahun 2012 sampai 2019 saya mendukung Jokowi, membela dia mati-matian. Ternyata Jokowi mengkhianati PDIP. Nah, ini juga merasakan ya. Ibarat kita memelihara anak kucing, giliran sudah besar berubah menjadi harimau. Itulah sifat dan wataknya Jokowi. Tapi kalau kita bilang ya Jokowi kan dipilih rakyat, memang betul juga ya, memang dipilih rakyat juga sebetulnya Pak Jokowi ya. Tapi ya kalau gak ada kendaraan, gak ada partai pengusung, gak ada partai yang mengkampanyekan, gak ada partai yang belusukan, apa kadar-kadar partai yang belusukan, mendukung, menggaungkan, mengkampanyekan, emang Indonesia tahu nama Pak Jokowi? Belum tentu juga. Militan PDIP misalnya, simpatisan dan sebagainya, emang mereka tahu kalau Pak Jokowi nggak diusung? Ini kagak tahu gitu ya. Jadi kalau banyak orang mengatakan PDIP tanpa Jokowi bukan siapa-siapa, atau PDIP apa, atau Jokowi tanpa PDIP bukan siapa-siapa, tergantung kita lah teman-teman yang menilai. Apakah benar PDIP tanpa Jokowi nggak ada apa-apanya, atau justru sebaliknya Jokowi tanpa PDIP bukan siapa-siapa? Saya sih lebih yang kedua tadi, karena yang saya katakan tadi, tanpa partai pengusung ya emang boleh Jokowi jadi presiden? Kagak boleh dong ya.
Oke, yang terakhir saya baca nih ya. Orang seperti Adian sangat langka, tidak mudah tergoda dengan menteri. Oh sorry, saya ralat ya, dengan materi. Makanya Adian berani bicara, kalau orang lain pasti udah senang banget dapat materi berkelimpahan. Mantap Bang Adian, sehat selalu dan semakin percaya dan tetap peduli terhadap bangsa dan negara. Jadi orang-orang seperti inilah yang katanya tadi ya, semacam yang kita butuhkan lah gitu ya. Ya nggak mandang materi, nggak haus jabatan, ditawari jadi menteri tapi ditolak gitu ya. Bayangin, banyak orang sampai rela, ya kita sebutlah zaman-zaman sekarang bahasa kasarnya menjilat gitu ya, sampai menjilat untuk mendapatkan kedudukan atau mungkin diberikan apa namanya, menjadi menteri lah atau menjadi wamen lah atau menjadi apalah gitu, misalnya saja ya, atau misalnya untuk ditempatkan sebagai ini itu dan lain-lain itu kan. Banyak yang mengatakan seperti itu di media sosial yang saya dengar-dengar gitu ya. Ini sekelas Bung Adian Apitupulu, dia nggak minta loh, ditawarin tapi ditolak. Orang kalau nggak salah banyak yang meminta gitu ya, jadi menteri lah pak, inilah pak dan lain-lain. Ini ditawarin loh ya, ini tapi ditolak. Ini ngeri juga Bung Adian ini ya. Oke, yang terakhir ya, ini yang terakhir banget ini ya. Sama yang 16% diklaim pada mereka kala itu rekayasa Mulyono yang sadar dan cerdas demi rakyat dan bangsa. Kita ditipu, penuh kebohongan manisnya di awal, pahit di akhir jabatan, penuh pahit kebusukan, ternyata Mulyono merusak demokrasi. Dulu teriak revolusi mental, yang ada mental tempe. Jokowi dikatakan petugas partai tidak mau pengikutnya, padahal mereka sebut Mulyono. Padahal petugas partai lebih mulia demi rakyat dan bangsa daripada sekarang jadi kacungnya oligarki koruptor. Kok senang yang 58%, senang pengikutnya menang penuh rekayasa. Itu saja mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI harga mati.